mulai. Namira, Afikutol Dita Wahid. Wahid ini Peraja Nurfadilah ya. Beberapa sudah mengirimkan tugasnya. Oke, kita memulai. Ini kita membahas tentang pembelajaran atau learning ya, yang kalau kamu nanti mulai mendengar, kalau kemarin ada fuzzy ya, ada pembelajaran algoritma genetika, ini kita belajar nanti mengarah ke STJ ya, JST, jaringan saraf tiruan ya. Oke, Kaironisa, kita memulai ya. Mia, Mia. Ada tugas minggu kemarin? Ada ya. Dan beberapa Ada, Bu. yang sudah menyerahkan. Oke. Ada, Bu. Oke, kalau sudah yang belum ini aja ya, dikirimkan aja karena kan semua nanti tertera di situ tanggalnya, jam berapa gitu dia ya. Kalau misalnya kamu lebih mengirimkan tepat waktu, ya lebih diprioritaskan penilaiannya. Namun kalau misalnya kamu agak telat, ya tetap dinilai, tapi tidak sama dengan yang terdahulu. Kemudian dilihat lagi isinya, apakah salah-salah atau bagaimana ya. Pembahasan kita learning, definisi learning, decision tree learning, jaringan saraf tiruan. Jadi di sini kita harus memahami apa itu tree ya, decision tree ya, pengambil keputusan dengan berdasarkan tiruan itu ya. Kemudian jaringan saraf tiruan ya. Beberapa terakhir ini Bu lihat skripsi banyak yang mengambil tentang JST atau jaringan saraf tiruan ya. Ini memang satu kita harus menguasai algoritmanya agar tahu permasalahan apa yang sesuai dengan metode atau algoritma ini. Kemudian didukung oleh toolnya atau softwarenya. Kita mengimplementasikannya menggunakan softwarenya apa ya. Selain tadi kita bisa membuatkan algoritmanya, mengetahui permasalahannya ini sesuai apa tidak dengan permasalahan ini ya, itu harus kita buatkan. Kemudian kalau sudah tahu, kita lihat data untuk mendukung metode ini atau algoritma ini apa agar sesuai mengimplementasikan sesuai tahapan-tahapannya ya. Secara konseptual, pembelajaran berhubungan dengan self-improvement atau pengembangan diri, adaptasi ke lingkungan yang berbeda atau baru, kemudian ada modifikasi perilaku, konsep reformulation and refinement termasuk generalisasi atau spesialisasi model konseptual. Di sini kita nanti minggu ini ke minggu ke depan fokusnya ke JST tersusun daripada lapisan yang terhubung dan dimodifikasi bobot tersebut berdasarkan serangkaian input yang diberikan dari luar sistem menghasilkan output yang konsisten dan serupa dengan input yang diberikan ya. Jadi Ibu mengharapkan di pertemuan ini nanti kita bagi per kelompok, ini bagi 4 atau 5 kelompok aja, mengangkat permasalahan jaringan saraf tiruan ya. Kita upayakan judulnya kamu ambil sendiri, seperti tadi disampaikan, kamu ambil topiknya, kemudian apa saja data yang mendukung untuk topik itu, kemudian diimplementasikan dengan tool atau software apa ya. Kita buat 2 atau 3 pertemuan ya. Ini sudah pertemuan ke-10 ya. Jadi tolong nanti diikutin supaya lebih membantu memahami materi kita ya. Oke, ini agak Ibu ini kan aja ya supaya tidak mengganggu ya. Jaringan saraf tiruan ini seperti kalau kamu perhatikan meniru otak kita ya. Jadi si komputer ini kita set atau kita setting, kita buat seperti otaknya kita. Jadi bagaimana si otak kita ini bekerja. Menurut Simon Haykin, sebuah jaringan saraf adalah sebuah prosesor yang didistribusikan massal paralel yang terdiri dari pengolahan sederhana unit ya. Jadi ini dia. Jadi bagaimana otak kita ini bekerja, demikianlah dibuatkan ditiru oleh kita. Kita itu adalah karena kita orang komputer, peniruan terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam jaringan saraf biologis. Jadi kalau kamu perhatikan nanti mempelajari setiap materi perkuliahan, jadi banyak materi metode kita ini, metode yang diambil si komputer, ya, yang orang IT terdahulu, yang memang meniru mengimplementasikan bagaimana si perilaku manusia ya. Contoh AI ya, ini adalah mengambil kemarin ada genetika, ini ke otak ya, saraf biologisnya manusia itu.
kalau kita perhatikan otak kita itu manusia itu terletak di sini ya, ada disebut otak kiri, otak kanan, yang mana dibuatkan kalau untuk emosional, ada yang untuk menghitung, yang mana harus perlu diasah supaya IQ dan EQ emosional manusia itu atau orang itu bisa stabil. Jadi orang itu tidak hanya pintar, namun dia harus memiliki emosional, kuesional. Dan orang yang berhasil itu biasanya orang yang bisa memanage EQ-nya dengan IQ-nya. Ya, jadi tidak hanya orang yang pintar yang sekarang diminta, tapi juga harus bisa memanajemen EQ-nya ya. Misalnya kita masuk ke jaringan saraf biologisnya. Salah satu contoh pengambilan ide dari jaringan saraf biologis adalah elemen-elemen pemrosesan saraf yang sering terhubung dengan eh, secara paralel ya, beroperasi secara paralel. Ini kalau kamu perhatikan beberapa turunan dari ilmu saraf tiruan yang tadi ada disebut di sini artificial intelligence, ada machine learning, ada deep learning. Inilah beberapa materi ataupun keahlian IT yang sekarang diminati. Nanti kamu coba cari search, ada itu sekarang standar penggajian kalau dia seorang data science, kalau dia seorang programmer, ya kalau misalnya kamu bekerja di perusahaan yang profesional ya. Jadi siapapun sekarang bisa menjadi tidak hanya berlatar belakang komputer yang bisa mempelajari, namun kalau dia tertarik dan bisa menguasai, ini bisa ya. Artificial intelligence, machine learning, deep learning, ini bagian dari yang ini tadi ya, jaringan secara biologis. Jadi di sini jaringan saraf biologis ini adalah tersusun dari sel saraf neuron. Ini dia neuronnya, yang cara kerjanya pemrosesan jaringan saraf tiruan ini sama seperti cara neuron mengencode informasi yang diterima ya. Jadi ini kalau digambarkan bentuknya ada inputnya, informasi yang atau data yang masuk, kemudian di bawah hidden diproses, ini outputnya ya. JST diimplementasikan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan. Menurut si Siswanto, ini adalah pengolahan informasi yang didasari filosofi struktur perilaku saraf manusia ya. Makhluk hidup di sini namun lebih cenderung ke manusianya. Sistem saraf biologis ini memberikan toleransi kesalahan mengenali banyak sinyal input yang berbeda. Jadi secara garis besar si otak manusia itu bekerja berdasarkan pengetahuan, knowledge, yang diperoleh dari network, dari lingkungan, melalui suatu proses pembelajaran yang merupakan menjadi sebuah koneksi antar unit. Nah, ini dia yang disebut synaptic weight ya, berfungsi menyimpan pengetahuan yang telah diperoleh. Jadi kalau kita perhatikan ini dia bentuk dasar dari si otak kita itu kalau digambarkan dibuat ininya adalah ini input ya. Ini ada membuat gambar seperti ini, ada berbentuk layer, ada juga dibuatkan input ini beberapa masukan kemudian diproses ya, diproses komputer kemudian ada outputnya. Nah, ada beberapa bidang yang memang mengembangkan ya fokus tadi ada AI difokuskan lagi ke saraf tiruan yaitu JST-nya ya. Ada algoritma jaringan saraf tiruan yang tersedia, teknik-teknik yang saat ini. Jadi ada untuk memprediksi, yang untuk membuat ini. Kalau kita perhatikan seperti sini, hasil online situasi pengenalan wajah, daerah fitur ditandai dengan kotak dan posisi deteksi terakhir akan ditandai dengan lingkaran. Nah, ini seperti ini. Kalau nanti kamu perhatikan di YouTube Ibu, Ibu ini sudah membuatkan pengenalan seperti ini ya. Jadi mendeteksi recognition, tapi Ibu ambilnya bidang citra ya. Citra itu bagian dari AI juga. Ibu di sini lebih ke citranya mengembangkan. Jadi di sini pengenalan recognition wajah, pengenalan wajah manusia dengan mengambil titik-titik yang ada pada setiap wajah. Ya, ada beberapa aplikasi yang memang sengaja sebagai tanda pengenal seperti sidik jari, suara, ini dengan mengenal bagian dari si titik-titik wajah kita ya. Jadi beberapa bidang aerospace, pertahanan militer, keuangan perbankan yang menggunakan JST, elektronik, broadcast, ya broadcast yang media sosial bisa digunakan, keamanan, medis, matematika, pengenalan suara, voice bisa menggunakan mengidentifikasi, pengenalan tulisan, identifikasi writing, pengenalan benda bergerak. Jadi misalnya
tidak hanya membuatkan CCTV, tapi kita dapat mengidentifikasi dengan kecepatan video itu bisa kita identifikasi apa itu benda bergeraknya. Ini dari aplikasi yang membuat pengenalan wajah ya. Konsep dasar jaringan saraf tiruan itu ada tadi 3 yang tadi kita gambarkan di seperti ini ya. Input, hidden output, ada yang membuat input layer, berbentuk layer, ada juga yang berbentuk yang seperti ini, disimbolkan atau digambarkan ya. Lapisan input itu terdiri dari unit-unit input, data yang dimasukkan, yang menerima input dari luar, kemudian dibuatkan dalam lapisan tersembunyi, yang disebut unit tersembunyi, lapisan output, yang keluaran atau output dari si proses tadi ya, output jaringan saraf tiruan. JST diperdesain juga sebagai pemrosesan informasi yang mempunyai karakteristik, mempunyai jaringan saraf manusia. Contoh di sini ada pemrosesan informasi pada elemen sederhana yang disebut neuron. Neuron tadi yang berbentuk bulat, kemudian ada garisnya. Isyarat mengalir di antara sel saraf dengan neuron melalui satu sambungan yang penghubung. Ada tanda garis ya. Setiap sambungan itu memiliki bobot yang bersesuaian. Ini yang digunakan mengandalkan mengalihkan isyarat yang dikirim melaluinya ya. Jadi proses pada si saraf tiruan itu adalah pada saat dihubungkan, setiap sel saraf menerapkan fungsi aktivasi terhadap isyarat penjumlahan berbobot yang dibuatkan isyarat keluarannya. Ya, contoh dibuat di sini, ini kalau diambil secara biologi, jaringan saraf manusia itu seperti ini bentuknya, ada ini nukleus, ini dendritnya, ini sel bodinya, ini aksonnya. Ini bagian dari jaringan saraf manusia yang ini ditiru, dibuatkan menjadi seperti sistem ya, yang tadi jaringan saraf tiruan. Jadi ada badan selnya, ada dendritnya, ada akson neuritnya, ini aksonnya ya, garis-garis yang ini ya. Soma atau badan sel ini dijelaskan bagian terbesar dari sel saraf manusia. Ini sel saraf ini diterjemahkan, dibuatkan dalam otak si komputer ya, ditiru sedemikian bagaimana si otak manusia ini bekerja. Yang itu terdiri dari soma, badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit merupakan bagian sel saraf pendek, ini dendritnya, yang bercabang. Jadi kenapa kalau manusia itu harus hati-hati di kepalanya? Karena disinilah termasuk otak ya, fungsi apa komponen utama manusia itu di sini. Di sini semua bekerja ya. Mau kamu perintahnya apa dari sini duluan ya. Namun mengalir ke semua saraf-saraf kita ya. Dendrit bagian sel saraf pendek yang bercabang. Ya, ini dia. Akson, neurit berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke saraf lainnya. Rangsangan ini ditransmisikan melalui celah sinapsis, sinapsis gap ya, ini dia. Kemudian yang masuk dan mengukur besarnya frekuensi dari rangsangan yang diterima. Inilah yang kemudian disebut konsep artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Jadi ada sel saraf fungsinya untuk menerima rangsangan, ada rangsangan, coba kamu cubit tanganmu, itu kan apakah di mana itu sebenarnya itu bergerak, tanganmu merasa dicubit, ya itu di mana terasa sakitnya. Nah itu setelah masuk ke saraf, kemudian dikirim, oke, ada sebuah tindakan dan kamu merasakan dan kamu bisa menjerit ataupun bisa bersuara, itu menunjukkan kamu masih sudah dilaporkan atau sudah ada reaksi. Nah, itu dia. Jadi konsepnya harus seperti itu. Ada data atau yang masuk, kemudian ada respon. Respon itu yang dibuatkan mengukur besarnya frekuensi dari rangsangan yang tadi ya. Jaringan saraf tiruan atau kalau nanti kamu kalau mendengar artificial neural network, tadi ada artificial intelligence, kemudian dikecilkan lagi bagiannya menjadi artificial neural network ini. Disebut juga jaringan saraf tiruan yang menyerupai otak yang terdiri dari pengetahuan yang tadi yang diperoleh dari lingkungan, dari bisa lingkungan, bisa juga dengan mempelajari. Kekuatan hubungan neuron ini yang disebut synaptic weight yang digunakan menyimpan pengetahuan yang didapat. Jadi setelah semua tadi ada reaksi, ada respon, semua di pengetahuan, pembelajaran, semua diserap, disimpan dalam synaptic weight ya. Jaringan saraf tiruan ini merupakan fault tolerant yang ada dalam dua keadaan. Pertama,
mengenal sinyal inputnya, ya, kemudian mampu bekerja meskipun neuronnya tidak mampu bekerja. Jadi si saraf tiruan ini, jika ada sebuah neuron yang rusak, neuron lainnya menggantikan kerja neuron yang rusak. Karena tadi terlihat beberapa neuron itu beberapa ya, terdiri dari beberapa. Ini dia. Jadi kalau satu rusak akan dibantu digantikan oleh neuron yang lainnya. Kalau digambarkan sebuah jaringan tiruan yang multiplier atau multilayer neural network, ada lapisan outputnya, bobotnya, tanda panahnya perhatikan, ini lapisan tersembunyinya. Tadi ada input, lapisan tersembunyi, kemudian lapisan output. Input, kemudian dikerjakan di sini diproses, kemudian hasilnya dibuatkan di lapisan output. Ini tanda panah yang tidak bergaris-garis berulang. Ini koneksi simpan maju ya. Ini taksonomi jurusan taksonomi ya, jaringan saraf tiruan yang kalau dibuatkan ilmu-ilmu yang menghubungkan neural network ini ada single layer perception, multi layer perceptron, feed forward network, recruitment feedback network, ini ART model. Ini semua bagian-bagian dari si neural network yang jaringan saraf tiruan tadi ya. Jadi ada beberapa eh, metode-metode lain yang memang kumpulan yang dari si neural network ya. Taksonominya, bagian-bagian yang masuk ke sini. Jadi ada nanti lebih spesifik lagi dipahami lagi atau dipelajari. Ini dia bagiannya ya. Recurrent, bagiannya kompetitif, kohonen, Hopfield, kemudian ini ART model. Ini taksonominya ya, bidang ataupun bagian-bagian dari pembelajaran dari neural network-nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, jaringan saraf tiruan ini ada 3 yang menjadi arsitekturnya, bagiannya ya. Tadi bentuk neuronnya ini adalah arsitektur dari si jaringan saraf tiruan. Jaringan kompetitif, jaringan multilapis, dan jaringan lapis tunggal. Lapis tunggal ini memiliki arsitektur jenis memiliki satu buah lapisan bobot, ya. Mana ini? Yang terdiri dari unit-unit input menerima sinyal dari luar, unit output yang membaca respon, masuk sinyal dibaca, direspon si unitnya, kemudian dibuatkan jaringan saraf tiruannya. Kemudian jaringan multilapis yaitu merupakan jaringan dengan satu atau lebih lapisan tersembunyi. Multi-layer net ini memiliki kemampuan lebih dalam memecahkan masalah bila dibandingkan dengan single layer net. Jadi ini jaringan kompetitif yang merupakan sekumpulan neuron yang bersaing mendapatkan hak menjadi aktif ya. Ini tunggal menerima ini unit input kemudian dibaca responnya. Multilapis ini lapisan tersembunyi yang tadi memecahkan masalah bila di single layer net rumit ya, itu dia arsitektur ya, bagian dari si jaringan saraf tiruan. Ini kalau digambarkan artificial neural network, lapisan input diperjelas lagi, ini lapisan input dengan ada respon, diterima respon, kemudian diproses, dikeluarkan, diterima respon, seperti itu tadi ya, contoh tadi misalnya kamu ada respon inputnya tangan kamu dicubit ya, kemudian dikirim ke otak. Si otak bekerja diberikan kamu apakah kamu mau menjerit atau kamu hanya tidak ada tindakan. Nah, itu disebut respon ya. Jaringan lapis tunggal single layer net itu yang A ya ini. Kemudian jaringan kompetitif ini B bentuknya ini. Kemudian jaringan multilapis multilayer net ya lebih rumit yang si multilayer ada lapisan input, kemudian ada responnya diterima, dikirim, diproses, direspon. Itu seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan ada beberapa istilah-istilah yang ada pada jaringan saraf tiruan. Ada aturan pengoreksian error, pembelajaran Boltzmann, kemudian aturan Hebbian ya. Nah, ini nanti yang akan istilah-istilah ini membantu kita memahami materi artificial neural network ini ya. Ada disebut aktivitas atau fungsi transfer, aturan pembelajaran, paradigma pembelajaran, output dan keluaran, input dan masukan, neuron atau node atau unit, bobot.
lapisan tersembunyi atau hidden layer ya. Kita lihat satu-satu di sini. Jaringan saraf tiruan ini dilatih menanam secara mendalam dan permanen. Jadi si otak dilatih nanti membuat sebuah aktivitas atau kegiatan yang dibuat dalam sel-sel saraf ya. Sel saraf dalam jaringan saraf tiruan tidak mungkin rusak, sedangkan sel manusia bisa rusak ya. Ketika sel saraf dalam jaringan saraf manusia itu rusak, maka yang terkandung di dalamnya akan hilang. Jadi misalnya kenapa ada orang bisa menjadi hilang ingatan ya seperti itu ya. Jadi mengalami kerusakan, jadi tidak ada memorinya, tidak ada lagi yang menyimpan, tidak ada lagi yang tersimpan di memori, yaitu membuatkan si saraf itu rusak ya ataupun menjadi tidak dipakai lagi ya. Manusia belajar secara terus-menerus mengakumulasikan informasi yang diterima, sedangkan jaringan saraf tiruan tidak. Jadi si manusia kita kan kita ada kemampuan untuk mempelajari, mengadaptasi, ya. Jaringan saraf tiruan ini adalah kita manusia yang men-set atau melakukan proses belajar jika akan ditambahkan informasi baru. Ini di-set atau dibuat oleh si dengan mempelajari semua informasi yang hanya informasi tambahan saja. Jaringan saraf tiruan ini mampu menyelesaikan masalah yang sama dengan hasil yang sama sekalipun diulang puluhan juta kali. Jadi itu tadi ya, ada pembelajaran yang dibuatkan manusia yang ditiru, yang dibuatkan di set pada si otak komputer. Manusia memiliki keterbatasan atas pekerjaan yang bersifat berulang, ya. Sementara si jaringan saraf tiruan ini di set atau dibentuk untuk melakukan pekerjaan yang bisa puluhan proses atau pekerjaan itu menjadi akurat. Jadi semakin sering digunakan, dilatih si jaringan saraf tiruan ini, maka hasilnya akan menjadi lebih mencapai tujuannya ya. Itu dia dengan jaringan saraf tiruan bekerja secara elektronis, otak manusia secara kimiawi. Oke. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Supaya ambil sebentar ya materinya. Itu tadi hanya memperkenalkan jaringan saraf tiruan. Oke, modulnya ya. Kita lihat dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kita 5 menit lagi ya, supaya oke. Jadi di sini tadi JST ini adalah algoritma pembelajaran perbandingan otak manusia dengan jaringan saraf tiruan tadi sudah. Data dan informasi pada manusia disimpan dalam satu unit sel terstruktur di otak, sedangkan pada jaringan saraf tiruan yang di manusia ini data dan informasi tersimpan dalam bobot. Jadi nanti ada data disimpan dalam bentuk bobot dan bisa berbentuk file sehingga kerusakan dapat diantisipasi menggunakan backup atau data cadangan. Bobot itu W-nya tadi ya. Cara belajar otak manusia itu sangat berbeda dengan jaringan saraf tiruan walaupun manusia meniru walaupun si jaringan saraf tiruan meniru otak manusia. Manusia belajar terus-menerus dan mengakumulasikan informasi yang diterima, sedangkan JST itu tidak ya. Jadi JST itu bekerja apabila dilakukan proses belajar, jika ada penginputan ya, penginputan data. Perbedaan lainnya, ketepatan jaringan saraf tiruan akan mampu menyelesaikan masalah yang sama dengan hasil yang sama sekalipun masalah tersebut diulang puluhan juta. Jadi JST ini semakin sering dilakukan latihan, dia akan mencapai itu tadi ya, mencapai menyelesaikan permasalahan. Jadi ini tadi JST diadaptasikan melalui suatu stimulus berkelanjutan di lingkungan jaringan berada yang ada pengubahan parameter. Jadi di sini JST dirancang oleh lingkungan, kemudian JST mengubah dirinya sesuai hasil stimulus rangsangan yang diberikan. JST ini memberikan respon dengan cara yang baru pada lingkungan disebabkan perubahan yang terjadi dalam struktur internalnya sendiri. Ya, di sini kita lihat ada supervised learning, belajar dari pengawasan. Supervised atau active learning adalah proses membutuhkan guru. Jadi tadi ada seperti manusia, ada yang bisa belajar sendiri, ada yang tidak ya. Supervised learning yaitu active learning yang membutuhkan guru.
Guru di sini dipresentasikan sebagai sekumpulan sampel input-output yang dilakukan oleh guru memberikan respon yang diinginkan si JST. Respon diinginkan tersebut direpresentasikan dengan parameter-parameter jaringan yang berubah dengan vektor latih. Jadi kalau untuk JST ada nanti disebut dengan data latih, ada data ujinya ya. Jadi ada parameter jaringan berubah-ubah berdasarkan vektor latih dan sinyal kesalahan yang dibuatkan dengan respon yang diinginkan. Sedangkan unsupervised learning belajar tanpa pengawasan. Jadi si komputer sesuai dengan namanya unsupervised self-organized learning membutuhkan guru untuk memantau proses belajar. Jadi nanti akan dibahas lagi yang mana algoritma yang masuk ke supervised learning yang membutuhkan guru, unsupervised learning tanpa pengawasan si gurunya ya. Salah satu contoh unsupervised learning adalah competitive learning. Contoh ini menggunakan JST yang terdiri dari 2 lapisan, yang itu ada lapisan yang menerima masukan data, ada lapisan kompetitif yang terdiri dari neuron-neuron yang saling bersaing meraih kesempatan, memberikan respon ke ciri khas. Jadi di sini ada tindakan, ada respon, kemudian membentuk strategi winner takes all. Ini yang digunakan nanti untuk unsupervised learning ya. Metode-metode ini algoritma pembelajaran HEP ini ke minggu depan kita bahas masuk ke contoh penelitian saja supaya lebih bisa memahami ya. Ada model algoritma pembelajaran HEP. Ini dia. Kemudian algoritma perseptron ya, ini banyak digunakan. Bentuk jaringan saraf tiruan sederhana yang mengklasifikasikan suatu tipe. Jadi si JST ini bisa mengklasifikasi, bisa memprediksi juga bisa ya, memprediksi suatu keadaan atau mengklasifikasikan suatu keadaan. Kemudian yang lainnya adalah algoritma pembelajaran backpropagation. Ini juga banyak digunakan untuk tim penelitian atau skripsi. Backpropagation algoritma pembelajaran yang terawasi yang biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan, mengubah bobot-bobot yang terhubung dengan neuron yang ada pada lapisan tersembunyi ya. Nah, ini nanti ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mencapainya. Jadi kita yang berikutnya multi-layer perceptron, MLP, JST yang paling banyak digunakan dalam edukasi. Ini jenis JST-nya ya. Oke, jadi nanti tadi disampaikan ada 4 kelompok ya. Jadi sesuai dengan tadi JST beberapa pembelajaran yang dibuatkan. Jadi nanti sesuai dengan model pembelajaran ini ya, ANN-nya. Jadi setiap kelompok nanti ada 4. Misalnya kelompok 1 membahas pembelajaran HEP, dicari sebuah permasalahan, bukan judul penelitian yang sudah ada, tapi dicari ya. Kemudian perseptron, kelompok 2 yang ketiganya ini sudah mau habis ya. Yang ketiga algoritma pembelajaran backpropagation, yang kelompok keempat ini untuk MLP ya. Jadi silakan, ini masih kita memperkenalkan apa itu JST dan apa bagian-bagiannya. Kelompok di sini kelompoknya sudah ada ya? Pembagian kelompok udah ada? Sudah ya? Berapa kelompok kemarin? Ke Komting mana? Ada berapa kelompok? Oke, kalau tidak yang tadi aja. Jadi ada 4 nanti yang tadi pembelajaran ANN ya, metode pembelajarannya. Jadi nanti dibagi berdasarkan ininya. Jadi silakan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Jadi yang dibahas itu adalah ini ya. Tapi minggu ini kita masih memperkenalkan. Jadi karena kamu masih baru mendengar ya. Jadi nanti dengan ini kamu mencari ke minggu depan baru kita buat bagikan tugasnya. Jadi tapi silakanlah dibagi 4 kelompok. Nanti kamu mencari tiap kelompok materi judul penelitian yang menyangkut pembelajaran HEP. Kelompok 1, kelompok 2 perseptron, kelompok 3 backpropagation, kelompok 4 MLP ya. Jadi kamu buat cari judulnya, cari datanya, kemudian diimplementasikannya seperti apa. Itu dipersiapkan kelompok 4 minggu depan dilaporkan siapa aja kelompoknya. Jadi Ibu hanya membagi materinya
dibagi 4 kelompok, siapa-siapa masuk kelompok 1 terserah, dibagi ke 4 kelompok saja ya. Demikian, untuk pengenalan, pembelajaran hari ini, materinya cukup padat ya. Jadi, untuk memudahkannya, silakan dibaca-baca, tidak hanya dari Ibu, referensinya bisa dibaca yang lainnya, agar lebih memahaminya. Jadi, minggu depan sudah dilaporkan siapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sesuai dengan, 4 pembelajaran dari ANN tadi ya. Ini karena ini, bisa berbobot atau bisa kamu gunakan nanti untuk skripsi ya, supaya ada ada masukan atau alternatif buat kalian. Ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Tugas tetap, bisa diserahkan kapanpun, tapi penilaiannya tidak sama dengan yang pertama dengan yang terakhir ya, itu catatannya. Karena tugas itu merupakan ya bisa dikerjakan, bisa tidak sebenarnya, tapi penilaian, tepat waktu lebih diprioritaskan, yang tidak menyerahkan pun dapat nilai, tapi 0, ya kan begitu, ya kan? Nah, itu dia disampaikan. Tapi itu pun Ibu sampaikan, jangan kamu mengejar nilainya, tapi lebih ke pemahamannya. Apalagi ini materi yang bisa kamu, apa itu, kamu kumpulkan, nanti saat kamu mau mencari judul skripsi, ini bisa menjadi ide untuk kalian. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tutup, kita kembali ke gizi. Cukup? Cukup? Bu. Cukup. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Lanjut di gizi.